Tuhan. Nanti setelah kita menyanyikan lagu pujian, ada yang berani memimpin doa ke depan? Oke, ya. Oke, temannya sudah bersedia nanti memimpin dalam doa. Oke, baik, kita menyanyi lagu pujian bagi Tuhan. Hari ini kita nyanyikan bersama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapak atas berkat yang memberikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Bapak, terima kasih atas melaksanakan kegiatan yang telah diberkati ya Bapak. Kiranya yang melibatkan kami Bapak, agar kami memiliki ajaran yang kami Silakan dulu. Oke, baik. Coba perhatikan dulu temannya samping kiri kanan. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, puji Tuhan, hadir semua. Apakah kamu siap hari ini untuk mengikuti materi pembelajaran pendidikan agama? Siap, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Adapun yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang apa? Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai arti daripada iman. Ada yang kira-kira yang dapat memberikan pendapat apa itu arti iman? Iya. Ayo. Oke, itu tertulis dalam kitab apa, Dek? Iya, bagus. Coba berikan tepuk tangan buat temannya. Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjutkan. Kalau minggu lalu sudah kita membahas mengenai arti hidup beriman, sekarang kita melihat, kita membahas mengenai bagaimana dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasar materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Yang pertama adalah apa? Doa menolong bagian yang kedua adalah menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan bagian yang ketiga adalah menjelaskan arti beriman dan berpengharapan. Dan yang keempat
segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti Rasul Paulus ya, menyebutkan dalam Roma 10 ayat 17. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus di sana? Iman timbul dari pendengaran. Iya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, lewat apa? Ya, lewat berbagai apa? Misalnya ibadah setiap hari Minggu. Misalnya apa lagi? Berdoa. Lewat berdoa juga bisa. Membaca Alkitab. Mengikuti apa lagi? Mengikuti PA remaja. Nah, itulah ya yang dapat kita lakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tadi yang dikatakan adalah bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman. Itu ya mengenai pengertian iman. Nah, selanjutnya kita lihat apa arti pengharapan. Ya. Pengharapan itu apa dikatakan? Iya. Oke, pengertian pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi. Yang sifatnya itu adalah cepat atau lambat. Ya. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk tabah, berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan itu sangat rapuh, ya. Dan keadaan yang sulit dan tidak yang kita alami. Ya. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, namun bagi orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kita tahu sumber pengharapan itu adalah dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang berharap kepadanya. Oke, itulah pengertian daripada berharapan. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini minggu lalu pun kita sudah membahasnya bagaimana ciri orang beriman dan berpengharapan. Kita lihat kembali bahwa ciri-ciri orang beriman itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baru yang kedua itu adalah selalu bersyukur. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Tetap setia apapun keadaannya. Tetap setia apapun keadaannya. Dan yang keempat adalah Menjaga dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. menjaga hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Lewat apa? Membaca Alkitab dan juga lewat berdoa. Baru yang selanjutnya itu adalah sabar dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi itu adalah ciri orang yang beriman. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana ciri daripada orang yang berpengharapan. Kita lihat yang pertama itu adalah Hidup percaya diri, yakin ada kekuatan Allah dalam hidupnya. kita lihat hidup percaya diri, yakin akan kekuatan Allah dalam hidup kita. Baru yang kedua, hidup penuh semangat. Yang ketiga apa? Hidup ikhlas. Hidup dengan ikhlas. Yang selanjutnya apa? Hidup optimis. Iya, dalam hidup kita ini selalu ada hidup optimis. Yang selanjutnya apa? Hidup penuh sukacita. Iya, kita selalu penuh sukacita. Dan yang selanjutnya apa? Penuh rasa syukur. Itulah bagian daripada ciri-ciri orang
yang memiliki pengharapan. Oke, nah selanjutnya kita lihat ya, bagaimana kita memahami makna iman dan pengharapan. Coba lihat pada gambar itu dulu. Ini gambar mengenai apa ini? Ayo, gambar tentang apa ini? Ini seorang yang sedang di atas perahu. Ada dayung, ya kan? Ada perahu. Fungsi dayung ini apa? Fungsi dayung ini adalah untuk menggerakkan perahu. Ya. Kalau tidak ada dayung ini, maka perahu tidak bisa berjalan. Bahkan ini si bapak ini akan tenggelam. Perahunya bisa terdampar oleh ombak. Ya. Sama halnya dengan iman dan pengharapan. Ya. Tadi yang saya ambil bahwa iman dan pengharapan tadi ibaratkan seperti dayung dan perahu. Kita lihat dulu. Iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung. Dayung ini berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau. Dan yang pada akhirnya dapat terdampar atau tenggelam apabila tidak difungsikan dayung. Ya. Jadi fungsi iman dan pengharapan tadi diibaratkan seperti dayung dan perahu. Tanpa iman dan pengharapan, maka hidup kita ini tanpa tujuan. Ya. Terombang-ambing oleh banyaknya kebimbangan, banyaknya keraguan, adanya berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, atau bisa menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi itulah fungsi iman dan pengharapan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa iman dan pengharapan itu adalah sejalan. Tanpa ada iman, tanpa ada pengharapan, maka kehidupan kita bisa terombang-ambing. Kita tidak sanggup yang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, apalagi dalam era kemajuan, era globalisasi sekarang. Banyak tantangan yang kita hadapi. Ya. Jadi, ya, apabila kita memiliki iman dan pengharapan, maka segala masalah, tantangan dalam hidup kita bisa melaluinya, kita bisa melaluinya. Karena kita berada dalam, ya. Jadi sampai di sana bisa dipahami mengenai makna iman dan pengharapan dalam hidup kita, bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita lihat dulu, ya, tokoh dalam Alkitab yang menjadi panutan kita, ya, tokoh dalam Alkitab yang menjadi panutan kita dalam hal beriman dan berpengharapan. Nah, sekarang kita lihat tayangan video berikut. Walaupun setia sampai akhir, tidak berarti bahwa mereka sempurna. Seperti manusia pada umumnya, mereka juga memiliki cacat, dosa, atau kelemahan. Hanya saja mereka bangkit dari dosa dan kelemahan mereka tersebut. Lalu siapa saja membawa kitab yang setia sampai akhir. Berikut pembahasannya. Kita diskusikan materi kita mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Kita akan membagikan kelompok 3 kelompok.
Kelompok pertama yaitu Selvi, kelompok kedua itu Naomi, dan kelompok tiga itu Tasya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. Ayo. Iya. Oke, baik. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kita mengenai materi pembelajaran kita, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Oke, baik. Kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Hasil presentasi dari kelompok kami adalah tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Ketika sedang mengalami kesulitan atau masalah, maka kita akan berserah atau meminta bantuan kepada Tuhan ataupun berserah diri kepada Tuhan, dan juga sambil berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Setia. Meskipun Tuhan memberikan cobaan yang berat kepada kita, tetapi kita tetap setia dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Taat. Taat dalam perintah Tuhan dan melaksanakan ibadah dan tidak melakukan larangan-larangan Tuhan. Sanggup bertahan dalam kesesakan. Oke. Silakan duduk. Oke, baik. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, baik. Tadi sudah dijawab, sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwa dampak hidup beriman itu adalah tidak mengandalkan diri sendiri, namun kita mengandalkan Tuhan. Ya, selanjutnya tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 itu adalah ada kata setia. Apapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi yang sudah dijawab kelompok 1 yaitu adalah taat. Bagaimanapun beratnya masalah yang dihadapi, kita selalu taat kepada Tuhan. Ya. Atau barangkali ada kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3 yang memberikan tanggapan, saran kepada kelompok 1, silakan. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil presentasi dari kelompok kami adalah sanggup bertahan dalam pengharapan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh Tuhan, memiliki pendirian yang teguh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok 3. Kami akan membacakan presentasi kami. Banyak tanda-tanda yang kita dapati sepanjang perjalanan Alkitab dari dampak hidup beriman dan berpengharapan, yaitu 1. Tidak mudah berpengaruh, 2. Memiliki keyakinan yang kokoh, 3. Tidak menyesali kemalangan, 4. Memiliki sikap hati yang tabah, 5. Tegar dan di tengah persoalan, 6. Berani menangani resiko, 7. Tidak mengenal putus asa, dan yang 8. Berpegang teguh janji Allah. Iya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, kita lihat ya, yang lebih jelasnya bagaimana dampak hidup beriman dan berpengharapan. Perhatikan di depan. Dampak hidup beriman dan berpengharapan itu adalah memiliki sikap yang bagaimana? Kita lihat yang pertama itu adalah bagaimana dikatakan? Tidak mengandalkan diri sendiri, namun kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua itu adalah apa? Kita tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga itu adalah apa? Ya, taat. Kita taat kepada perintah Tuhan. Seperti
ya dampak daripada hidup orang beriman dan berpengharapan. Apakah kita juga sudah memiliki ini semuanya? Sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah. Puji Tuhan, ya. Jadi kita lihat selanjutnya, ya. Kita lihat selanjutnya bagaimana janji Tuhan kepada orang yang berharap kepadanya. Yang pertama apa? Jangan mengecewakan. Iya, yang pertama ini adalah tidak akan dikecewakan. Coba buka di Roma 5 ayat 5. Apa di sana dikatakan? Tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Ya, ini adalah janji Tuhan kepada kita apabila kita berharap kepada Yesus. Ayo coba dibacakan dulu. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tidak menyatakan kita. Iya, itu dia. Pengharapan tidak pernah akan dikecewakan, ya. Oke, yang nomor 2 itu adalah apa? Kita tidak akan dipermalukan, ya. Yang selanjutnya itu adalah kita memperoleh pertolongan dari Tuhan, ya. Yang selanjutnya adalah apa? Kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Yang selanjutnya apa janji Tuhan kepada kita? Iya, ada jaminan hidup yang kekal dari Tuhan. Yang selanjutnya apa? Iya, kita memperoleh kekuatan. Yang selanjutnya apa lagi? Memperoleh penghiburan. Dan yang selanjutnya akan mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Ya, inilah janji Tuhan kepada umatnya, kepada manusia yang berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita pelajari, ada yang bisa membuat refleksi dari materi pembelajaran kita untuk hari ini? Ada? Oke, silakan Naomi berdiri. Setelah saya mengikuti pembelajaran mengenai dasar hidup beriman dan pengharapan, adapun pengertian iman yang dapat saya berikan seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dapat pengertian pengharapan adalah pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan dalam era globalisasi saat ini, saya mampu menghadapi berbagai masalah tersebut karena saya memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Oke, nah terima kasih. Itulah sebagai refleksi yang dapat diberikan oleh Naomi. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan itu laksana seperti mesin yang menghidupkan perjalanan. Supaya kita bertumbuh dalam iman dan berpengharapan, maka kita membutuhkan bimbingan dari Yesus, yaitu melalui ibadah, melalui doa, melalui membaca Alkitab, dan melalui mengikuti persekutuan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ya, jadi sebelum kita membahas minggu depan itu materi kita, di rumah silahkan kamu pelajari mengenai materi kita Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Oke, baik. Sebagai lembar kerja peserta didik untuk perlu kamu kerjakan, perhatikan
pembelajarannya. Ya. Yang pertama nanti silakan kamu amati cerita. Ada cerita dari Daniel dan kawan-kawannya. Ini Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Nanti silakan dibaca. Dan apa yang perlu kamu kerjakan? Yang perlu kamu tuliskan di sana adalah bagaimana sikap Daniel dan kawan-kawannya. Bisa dikerjakan? Dan yang selanjutnya, kamu mengamati gambar ini tentang Daniel. Daniel yang dilemparkan ke perapian. Bagaimana sikap Daniel ketika dilemparkan oleh temannya ke perapian? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Nah, untuk selanjutnya lagi, ya, yang perlu kamu kerjakan di sana adalah ada pilihan berganda, ada isian, dan juga ada ini, perhatikan pohon, gambar pohon yang di sana kita mencari ciri-ciri mengenai orang hidup beriman dan berharapan. Nanti silakan kamu buat tanda checklist. Menurut kamu mana dia yang termasuk ciri orang yang beriman dan berharapan? Bisa dikerjakan? Baik. Jadi untuk selanjutnya tugas ini kita kumpulkan minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, pertemuan kita saya akhiri dengan ucapan Shalom.